Salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI kali ini, renungan hari ini masih meneruskan untuk manfaat membaca Alkitab bagian kelima. Ya, bagian kelima. Saudara, bagian kelima ini penting untuk kita cermati karena dengan membaca Alkitab maka kita akan mampu menjadi manusia baru. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya, saudara, ajaran agama dilakukan supaya masuk surga. Sudah, sehingga orang dipikir dirinya sendiri masuk surga. Lalu dia mentaati aturan-aturan, menuruti itu dalam rangka itu. Dan tidak ada perubahan karakter yang lebih baik kalau cuma itu. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan, manfaat membaca Alkitab yang kelima adalah kita diajari untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan menjadi manusia baru, saudara, berarti kita tidak sekedar memiliki agama, tapi memang ada perubahan. Orang yang semula tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Ada perubahan. Manusia baru yang semula pemarah menjadi peramah, yang semula berangasan menjadi sabar, yang semula suka dosa menjadi hidup dalam kekudusan. Itu yang dimaui Tuhan. Jika tidak, berarti saya atau saudara atau kita itu hanyalah beragama tapi tidak beriman. Dan saudara tahu artinya kita tetap tidak diselamatkan. Oleh sebab itu saya akan ajak kita untuk membaca bagian dari kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia baru, tetap manusia tapi baru, bukan fisiknya tapi karakternya, bukan bajunya, bukan gayanya, tapi segenap hidupnya. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan memampukan kalau kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita akan dilatih, kita akan diajari, kita akan disertai, kita akan diberkati oleh Roh Kudus untuk mampu melakukan ini. Manusia baru. Oleh sebab itu jangan aneh kalau ada orang yang sungguh-sungguh Kristen, yang semula cengkiling, apa-apa, des, apa-apa, des, apa-apa, des, gitu. Sekarang setelah dia mengenal Kristus, dia mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab, dia percaya dengan penuh kesungguhan, ada perubahan. Jangan kaget. Tapi juga jangan kaget, ada orang yang sudah dibaptis, namanya sudah keren seperti nama rasul, tapi tidak berubah. Ya berarti dia belum menjadi manusia baru. Dia sudah menjadi anggota gereja, tapi belum beriman Kristen dan belum menjadi manusia baru. Sekarang pilih, sekedar beriman
dengan manusia baru sungguh-sungguh atau sekedar beragama menjadi anggota gereja. Saya tidak sekedar, tapi sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Memilih menjadi manusia baru. Dan hari ini saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita bisa menjadi manusia baru. Kita bukan menjadi orang suci, tapi kita harus mengalami perkembangan dari dulu ikut Tuhan, dari dulu sampai sekarang, sampai kemudian menjadi semakin tua harus mengalami perubahan yang semakin baik. Kata orang, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa, apalagi dewasa iman, itu pilihan. Selamat untuk menjadi manusia baru. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu tak hanya beragama, tapi beriman dan menjadi manusia baru. Dan Alkitab menunjukkan kepada kami bagaimana mencapainya itu. Dan kami belajar untuk sungguh-sungguh diberkati menjadi manusia baru. Berkati kami, beri kesempatan pada kami, juga kepada sahabat-sahabat kami segenap yang mengikuti program ini, RHI Renungan Hari ini, mampukan untuk tak hanya semakin tua, tapi semakin dewasa di dalam iman. Roh Kudus memampukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.